Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Maimetri Kusdiani, peserta Latsar CPNS 2021 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diselenggarakan oleh Pusdikmin Lemdiklat Polri, gelombang 7, kelompok 1, angkatan 37. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil resume tentang komitmen mutu. Sebelum kita mengenali komitmen mutu, kita harus tahu dulu apa itu arti komitmen dan mutu. Komitmen merupakan perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan mutu merupakan sesuatu ukuran baik atau buruk yang berorientasi pada kualitas hasil untuk memenuhi bahkan melebihi suatu harapan. Maka kita tahu bahwa komitmen mutu merupakan segala bentuk tindakan yang didasari oleh keterikatan untuk mewujudkan target pencapaian dalam upaya memenuhi harapan atau kepuasan dalam suatu pelayanan. Harus kita pahami juga bahwa komitmen mutu memiliki nilai-nilai dasar. Yang pertama, efektivitas. Yang kedua, efisien. Yang ketiga, inovasi. Dan keempat, mutu. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu efisien. Apa sih efisien? Efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisien ditentukan oleh beberapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan yang ketiga, inovatif atau inovasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu mutu. Mutu adalah suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen dan pengguna. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, fungsi ASN sendiri memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nilai dasar orientasi mutu yaitu yang pertama komitmen pada kepuasan customer, yang kedua cepat, tepat, dan ramah, 3 melayani dengan hati, 4 melindungi dan mengayomi, 5 perbaikan berkelanjutan. Kemudian ada juga pendekatan inovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Cara berinovasi terdiri dari satu penemuan yaitu dengan cara mengkreasikan produk, jasa, atau proses yang pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Ketiga, duplikasi yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Bukan semata-mata meniru, melainkan menambahkan seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Sintetis yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Sebagai kompetitor, dalam menjaga komitmen mutu dapat kita lihat dari 5 aspek, yaitu tujuan, peran, prosedur, hubungan, dan kepemimpinan. Sekian hasil resume yang saya paparkan mengenai komitmen mutu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.